A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira ila Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ila Allah. Bismillahi ma sya'allah faman kana bi ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi karama hazihil ummati bi syari'atihil kamilah wa khassa biha bi nubuwwati nabiyyihil karimah wa ayyadaha bil khilafati rasidah ala minhajin nubuwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa izzati la ajma'u ala abdi khawfaini wa amnain idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah wa idza amanani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna taqwil. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kata yang indah dan pantas keluar dari lisan kita kecuali rasa syukur kita benar-benar hanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas limpahan rahmat karunia hidayah serta nikmatnya yang begitu banyak dan tak mungkin kita mampu menghitungnya satu persatu. Kalaulah kita tak mampu menghitungnya satu persatu, lalu bagaimana cara membalasnya? Membalas nikmat Allah yaitu dengan ketundukan kita, kepatuhan kita, penghambaan diri kita totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berselawat kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil qauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Fakir memulai tausiah subuh ini berangkat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai lanjutan materi kita sebelumnya yang sempat terputus dalam surat As-Sajdah ayat ke-12. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalau kita tadabburi ayat ini adalah khabar yang begitu mengerikan, ya, kabar buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran Allah turunkan fungsi besarnya itu dua. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi itu dengan membawa dua fungsi besar, ya, itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Saba ke-28. Apa fungsinya?
memberikan kabar baik dan juga kabar buruk. Jadi kalau kita tidak mau mendengarkan kabar buruk di dunia ini, ya nanti pasti suka tidak suka, ya, terima tak terima, nanti di yaumil kiamah pasti dia akan mendengarkan kabar buruk dari Allah dan juga dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin boleh menghindar di dunia ini, tapi di yaumil kiamah tak bisa. Kalau misalnya hari ini mengkaji, kita ini memilih-milih, kaji yang gampang-gampang saja, yang susah-susah nggak usah dikaji, nanti di yaumil kiamah pasti akan ketemu. Itulah ayat ini menjelaskan bentuk penyesalan tadi itu. Kenapa penyesal? Allah menyebutkan, andaikan kalian itu melihat, andaikan kalian itu mengerti betapa mengerikannya melihat orang-orang yang berdosa. Berarti dosa itu harus dihindari. Bagaimana cara menghindari dosa? Kalau yang dipahami oleh umat Islam hari ini, yang sampai itu hanya satu jenis dosa. Satu jenis dosa itu dibagi dua, dosa besar dan dosa kecil, betul? Dan kita semua sudah mahfum, dan menghapusnya juga sudah tahu, dengan istighfar, dengan sholat, dengan sodakoh, dengan saum, dengan haji. Dosa yang pertama tadi itu, jika terpenuhi syaratnya, insya Allah akan dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman kan memenuhi syaratnya itu kan juga berat, tidak gampang. Yang pertama, kalau sholat, benar nggak sholat kita ini khusyuk? Pak, Bu? Nggak ada yang berani? Nggak ada yang berani mengaku kalau sholatnya khusyuk. Paling khusyuk itu berapa menit saja, berapa detik. Ya, saya khusyuk Pak Ustadz pas takbiratul ikhram, ya kan? Itu khusyuknya luar biasa itu. Kalau belum khusyuk, ngulang lagi. Setelah itu, wah, pikiran sudah kemana-mana. Itu jelas sarana yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghapus dosa, dan itu pun sulit kita memenuhinya. Bagaimana dengan dosa jenis kedua? Kalau kita seumur hidup kita nggak pernah kita kaji, nggak pernah kita pahami. Yang pertama itu apa? Dosa karena kesalahan sendiri. Itulah sarana-sarana amal soleh yang kita lakukan itu bisa menghapusnya, asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi. Nah, masuk kepada dosa jenis kedua, ini juga nyaris jarang sekali dijelaskan, sehingga banyak sekali umat Islam ini melakukan karena ketidakpahamannya. Umat Islam itu melakukan dosa jenis kedua, dosa karena kesalahan kepada orang lain, banyak sekali dilakukan. Kenapa? Ini perkara muamalah. Nah, ini bagaimana cara menghapusnya? Bisa nggak dengan cara yang pertama tadi itu? Kemarin sudah kita jelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Rasul menyebutnya adalah orang yang bangkrut nanti datang di yaumil kiamah. Takut nggak dengan hadis ini? Kalau nggak takut, itu pasti imannya bermasalah. Mau 100 rakaat dia sholat sehari, mau dia saum Senin Kamis, kemudian mendengar hadis ini tidak khawatir, tidak takut, pasti imannya masalah. Kalau mendengar khabar buruk dari Allah, dari Rasulullah, kemudian kita tidak takut, bahkan kita cenderung tidak memperdulikannya, itu pasti imannya batal. Sudah bisa dipastikan. Ada 5 dosa, sudah selesai kita bahas. Kalau tetap dilakukan, saya sudah punya hujah nanti di yaumil kiamah. Saya sudah jelaskan ya Allah di Masjid Al-Hidayah. Bapak Ibu, hujahnya apa? Tak ada. Tetapi saya yang sudah menjelaskan sudah punya hujah. Nah, makanya itu harus
sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kenapa? Rasul menyebut bangkrut dia, akan dipotong amal-amalnya, ya kan? Nah, itu dosa kedua juga tak bisa dihapus dengan cara dosa pertama tadi, ya. Harus diselesaikan di dunia. Kalau dia tidak mau menyelesaikan di dunia, nanti Allah selesaikan di yaumil qiyamah. Fayu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi. Dosa jenis kedua adalah dosa kesalahan kepada orang lain. Yang paling mengerikan itu adalah puncaknya dari dosa. Dosa jenis ketiga, Pak. Kalau dosa pertama itu karena perbuatan, dosa kedua juga karena perbuatan. Perbuatan dirinya sendiri kepada dirinya sendiri, perbuatan dirinya sendiri kepada orang lain. Dosa yang ketiga ini pernah nggak, Pak, kita dengar? Dosa karena kesalahan orang lain. Orang lain yang berbuat dosa, tetapi kita juga dikirimi dosa, Pak. Pernah dengar? Nyeri enggak? Kita zikir tapi dikirimi dosa. Kita bangun tengah malam sholat tahajud, dikirimi dosa. Lalu bagaimana caranya mau masuk surga kalau kita nggak memahami tadi? Kita abaikan. Kan banyak itu kan, Ustadz ngaji ini jangan keras-keras, nggak menggampang saja lah. Ya, amal-amal, fadilah amal. Memang kita ini wajib mengkaji fadilah amal, tetapi Allah memerintahkan amal keseluruhan. Nggak boleh kita milih-milih sesuai seenak kita sendiri, tak boleh. Yang paling mengerikan itu adalah dosa jenis ketiga. Dosa yang dilakukan oleh orang lain tetapi kita terkena dosa. Dosa karena fardu kifayah. Tetapi ketika kita membahas fardu kifayah yang sampai kepada umat Islam, yang dipahami oleh umat Islam itu fardu kifayah apa, Pak? Ngurusi jenazah, ngurus orang mati. Ya kan? Kalau disebutkan tentang fardu kifayah, itu yang langsung terpikir oleh umat Islam adalah mengurus jenazah. Baik, kita ambil contoh, Pak. Kalau ada orang yang meninggal di daerah kita ini, ada nggak yang berani menelantarkan jenazahnya? Kenapa nggak berani? Berdosa karena wajib. Sudah tahu. Nggak ada satupun umat Islam yang berani menelantarkan jenazah. Satu saja nggak berani. Apalagi banyak. Kenapa? Karena itu wajib. Semua umat Islam itu sudah mahfum. Wajib. Tetapi itulah yang dipahami oleh umat Islam atau yang dijelaskan itu hanya sebatas ngurusi jenazah. Padahal 90% fardu kifayah tadi itu. Fardu ain hanya 10%. Kemudian yang 90% tadi itu yang kita pahami cuman satu, mengurus jenazah. Kita sudah sama-sama tahu menelantarkan jenazah pasti berdosa. Yang berdosa siapa, Pak? Seluruh manusia. Sampai kapan dia berdosa? Sampai jenazahnya itu sempurna, diselesaikan dengan fardu kifayah, sampai dikebumikan, sampai dimakamkan. Maksudnya penyelesaian fardu kifayah itu harus sempurna, barulah gugur kewajiban umat Islam. Kalau misalnya ada orang yang meninggal di daerah Tanah Merah ini, kemudian warga Tanah Merah ini nggak mau nyolatkan, nggak mau menyelenggarakan fardu kifayah,
yang berdosa seluruh warga Tanah Merah. Kemudian dia akan melebar, karena fardu kifayah itu dia tidak berbicara tempat, ruang dan waktu, ruang, tempat, waktu, nggak berbicara semuanya. Kalau sepekanbaru ini mendiamkan, ada jenazah, ada mayat di Tanah Merah ini, kemudian tidak mau, maka dia akan melebar terus sampai negara kita ini. Kalau negara kita ini diam, maka akan mengena, akhirnya apa? Seluruh dunia akan berdosa gara-gara cuman menelantarkan satu orang. Sudah sama-sama tahu berdosa. Bisa semuanya, semua umat Islam ini sudah tahu. Tetapi tentang fardu kifayah yang lain, ya kan? Contoh misalnya, jika ada orang yang berzina, siapa yang berdosa? Sekelilingnya. Kenapa berdosa sekelilingnya? Membiarkannya. Kan cuman itu saja mafhumnya kan? Apalagi ada di daerah kita tempat tinggal, kemudian ada warga yang mengadukan, ada kos-kosan, biasanya daerah-daerah kampus ini kan banyak kos-kosan. Kemudian ada orang yang kos laki-laki bawa masukkan tamu wanitanya, itu kemudian dibiarkan. Itu saja sudah berdosa. Yang berdosa, yang paling berdosa siapa? Yang paling berdosa itu pemimpinnya daerah ini. Itu yang paling besar duluan menerima dosa. Nah itu, jangan kira gampang jadi pemimpin. Ya kan? Yang paling pertama berdosa itu karena pemimpinnya. Maka itu pemimpinnya itu harus memahamkan kepada seluruh warganya, disadarkan, jangan sampai terjadi. Tetapi ini bukan hanya itu. Kenapa? Karena ayatnya bukan begitu penjelasannya, ya kan? Ayatnya bagaimana bunyinya? Buka surat An-Nur ayat kedua. Coba kita pahami ayat tadi itu. Az-zaniyatu waz-zani fazlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah wala ta'khuzkum bihima ra'fatum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Coba kita telaah satu ayat ini. Tadi kan bicara jenazah, tidak mungkin satu orang yang berani meninggalkan fardu kifayah. Pasti seluruh kaum muslimin itu akan berbondong-bondong untuk segera menyempurnakan, menyelenggarakan sampai sempurna apa tadi? Jenazah tadi. Coba ayat ini. Az-zaniyatu waz-zani fazlidu. Apa? Bagi pezina wanita dan juga pezina laki-laki, apa perintahnya? Fazlidu. Siapa yang diperintah? Yang diperintah ayat ini siapa, Pak? Memerintah siapa? Yang diperintah itu seluruh kaum muslimin. Yang diperintah itu bukan orang yang dizina, tapi seluruh kaum muslimin ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada huruf waw dan alif sukun. Mukhatabnya orang kedua jamak, maksudnya perintah itu kepada semua kaum muslimin. Faslidu kulla wahidim minhuma mi'atan jaldah. Jadi kalau ada perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, maka Allah memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin agar untuk menderah, mencambuk tiap-tiap keduanya itu 100
100 kali. Sudah dilaksanakan belum? Tapi jenazah tadi mau melaksanakan. Kenapa ayat ini nggak mau? Berdosa nggak ini, Bu? Hah? Berarti setiap ada orang yang berzina, berdosa nggak kita? Pertanyaannya, ada nggak orang yang berzina? Kok ibu biarin? Hah? Kenapa bapak biarin? Boleh nggak tahu kita? Hah? Boleh nggak kita bilang nggak tahu? Ah, nggak tahu ya Allah, nggak urusan kami. Bisa nggak? Buka surat Al-Ahzab ayat ke-36. Kalau kita ini masa bodoh dengan ayat ini, nah, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ketika Allah ya tidak patut, kata Allah, bagi laki-laki yang mukmin maupun wanita yang mukmin itu nggak patut, nggak layak. Jika Allah sudah memberikan ketetapan, sudah memutuskan ketetapan tadi itu, tak ada baginya itu pilihan. Nggak layak dia mengabaikan bagi mukmin. Ayat ini menegaskannya, Pak. Kita ini nggak diberikan pilihan. Tadi contohnya, akan itu orang berzina, Pak Ustaz. Ngapa pula? Kami ini anak pengajian, orang-orang soleh, dia yang berdosa. Biasanya kan begitu kan. Yang dijelaskan di mimbar-mimbar itu yang sering kita dengar, kalau ada orang yang berzina yang berdosa. Iya kan? Itu dalilnya mana? Kenapa nggak dikutip ayatnya? Ini ayat ini yang berbicara. Atau kita abaikan, kita hapus saja ayatnya ini, Pak. Hah? Apa ayat ini? Ayat radikal ini. Hah? Hapus saja. Berani ngapus Al-Quran? Hah? Gak usah satu ayat, satu huruf saja. Sudah selesai kita dibuat Allah. Sudah sama dengan kufur. Gak usah banyak-banyak, satu huruf saja. Ini berapa huruf nih? Belum dilaksanakan. Faslidu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian perintah yang kedua adalah wala ta'khuzkum bihima ra'fatum fi dinillah. Bayangin, ya. Yang pertama adalah perintahnya supaya menderah. Ya, masing-masing dari keduanya itu 100 kali. Kemudian dan janganlah kalian itu berbelas kasihan kepada keduanya. Untuk mencegah kamu menjalankan dinullah, agama Allah. Lanjutan ayat tadi itu, nggak boleh belas kasihan untuk menghalangi kamu menjalankan agama Allah. Nggak mau kita? Bodoh amat lah Pak Ustadz. Apa pula kami ini rakyat jelata, cari makan aja susah. Biasanya begitu kan? Kalau kalangan bawah gitu. Ini kalau nggak kita kaji di dunia, nanti ditujukan di akhirat. Makanya ayat tadi itu bentuk penyesalan, minta kembalikan ke dunia. Farji'na, farji'na, farji'na. Mau kita begitu besok? Kita diberikan kehidupan di dunia ini singkat sejenak, kemudian kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Farji'na, itu pasti. Cukupkah? Kalau kita nggak mau apa ayat ini? Lanjutan ayat itu apa? Ketemu huruf insarti. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kita nggak mau, Pak, Allah tegas mengatakan jika kalian itu masih memiliki iman kepada Allah dan juga hari akhir. Berarti kalau kita tidak melaksanakan ini, Allah menafikan keimanan kita. Dusta kalian iman kalian itu. Bohong kalian mengaku diri kalian beriman.
Mau kita abaikan ayat ini? Bayangin. Ngeri ayat ini kalau kita pahami. Bisa nggak kita ini, udahlah kita fokus sholat saja. Yang penting sholat, yang penting puasa, sodakoh. Bisa begitu? Itu baru satu ayat ini Pak, kita kupas. Ya Allah ya Rabb, nyesak membaca itu. Kenapa? Ada nggak orang yang berzina? Ini bicaranya bukan hanya satu tempat, tidak berbicara tempat semuanya. Ini bicara di dunia ini. Ada tidak di dunia ini orang yang berzina? Subuh ini, bayangin Pak, satu kali zina hukumannya apa? Kalau dia belum menikah dicambuk 100 kali, kalau sudah menikah dirajam sampai mati. Berapa lama kita hidup? Dari balik, tergantung umur kita berapa. Semakin banyak umur kita ini Pak, kalikan aja dosanya. Kalau ada orang satu berzina, dosanya ngalir. Kalau ada jutaan yang berzina, dari kita balik 50 tahun umur kita, dipotong 15 tahun balik, berarti umur 35 tahun kita ini terus mendapatkan aliran dosa ketika ada orang yang berzina. Bayangin. Gampang sorga tadi itu. Allah katakan uiddat lil muttaqin. Sorga itu aku peruntukkan untuk hamba-hambaku yang bertakwa. Takwa itu menurut para ulama fi'lul wajibat wa tarkul muharramat. Menjalankan seluruh perintah-perintah Allah gak terpenuhi. Satu ayat ini belum dilaksanakan berarti ketakwaan, syarat ketakwaan itu tidak terpenuhi. Bayangin. Ngeri tidak? Ngeri ya Allah ya Rabb. Gimana kita ini mau masuk surga? Baru satu ayat saja kita kupas itu rasa tak sanggup. Kemudian apa? Allah tegaskan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian, jika kalian itu masih memiliki iman, berarti kalau tidak dilaksanakan ayat ini, Allah tidak mengakui keimanan kita. Wal yashhad azabahum ta'ifatum minal mu'minin. Kemudian apa? Ketika menjalankan hukum dera tadi itu, cambuk, itu harus disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Banyak satu ayat ini terdapat perintah yang banyak. Surat An-Nur ayat kedua. Bayangin. Masih mau kita santai terhadap Islam? Belum lagi bicara ayat yang lain. Ayat ini nggak bisa dilaksanakan. Kemudian surat Al-Baqarah ayat ke-178. Kalau baca 183 aja nggak gagahnya luar biasa. Betul kan? Apa itu 183? Puasa. Gagahnya luar biasa. 178. Nah terus siapa yang baca 178? Perintahnya kepada siapa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Siapa yang diperintah? Yang diseru siapa? Orang yang beriman. Sudah dilaksanakan belum? Belum. Ini ayat-ayat ini, Pak. Ini adalah perintah. Ini fardu kifayah. Bisa nggak ditaubati ini, Pak? Ayat ini bisa nggak kita taubati ini? Dosa meninggalkan fardu kifayah bisa nggak ditaubati? Tak bisa.
Dosa fardu kifayah ini nggak bisa ditaubati, Pak. Mau istighfar sampai gulung-gulung, sampai nangis darah, nggak akan bisa. Sholat taubat kita ini mau berapa rakaat, nggak bisa, nggak akan gugur dosa ini. Coba bayangkan, Pak, nggak bisa gugur. Contoh, tadi itu jenazah, jenazah mati kan, ada mati mayat, terus kita ngeliling istighfar kita. Hari ini istighfar, ya Allah ampunilah dosaku, telah menelantarkan mayat ini. Diampuni enggak, Pak? Enggak. Besok kita ulang lagi, kumpul lagi istighfar kita, yasinan. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, warga Tanah Merah ini, karena menelantarkan si mayat tadi itu. Diampuni enggak? Kan enggak bisa ditaubati, enggak bisa istighfari. Kemudian kita sholat taubat bersama-sama. Bisa enggak? Diampuni enggak dosa menelantarkan tadi? Kapan gugurnya, Pak? Kalau sudah dilaksanakan dengan sempurna, barulah gugur. Berarti fardu kifayah itu tak bisa ditaubati, tak bisa diistighfari, Pak. Masih nggak mau ngaji? Nah itu. Kalau nggak mau ngaji ini udah kelewatan beneran. Satu ayat itu saja kita nggak bisa ngamalkan. Nah itu. Belum lagi 2 ayat. Kalau ada orang yang berzina, semua kaum muslimin dapat dosa, dibagi rata, nggak usah khawatir, nggak usah kita berebut, dibagi, Pak. Lagi qiyamul lail itu dibagi, lagi saum dibagi, itu baru orang berzina. Kalau ada orang membunuh, kisos belum dilakukan, dibagi juga. Ada nggak orang yang dibunuh, pembunuhan 1 hari itu di dunia ini? Banyak. Kemudian kalau ada orang yang mencuri, ada nggak orang yang mencuri? Kalau ada orang mencuri, siapa yang berdosa? Yang mencuri lah, Pak Ustaz, nggak apa-apa lah kami. Dia yang mencuri kok, kami ini orang soleh, apa pula? Buka surat Al-Maidah ayat ke-38. Perintahnya apa? Wasariku wasarikotu faqta'u. Ada waw dan alif sukun. Siapa yang diperintah? Seluruh umat Islam. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Perintahnya apa? Faqta'u aydiyahuma. Agar dipotong tangan keduanya. Sudah dilakukan belum? Belum. Tidak cocok ini ayat ini di negara kita ini, Pak Ustadz. Apa pula, tak usahlah dibahas lagi. Ya. Bisa gitu? Kan dilarang kan? Dengar kemarin persidangan, ada ustadz-ustadz yang ditangkap itu oleh Densus 88 yang dituduh sebagai teroris. Kemudian dalam persidangan, teman saya Ustadz Ahmad Qazinuddin itu mengatakan yang dipersoalkan di pengadilan itu apa? Surat Al-Baqarah ayat 208. Sudah berani mereka ini melecehkan Al-Quran. Bahkan di persidangan mereka berani menyalahkan Al-Quran. Bayangin, Pak. Masih kita diam. Dipersoalkan. Ayat Al-Quran dipersoalkan, Pak. Tahu 208 itu bunyinya? Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dipersoalkan, mendakwahkan Islam secara keseluruhan tadi itu dipersoalkan. Mau takut dengan manusia atau takut kepada Allah? Gara-gara takut dengan manusia, ini ayat nggak disampaikan. Gara-gara takut dengan manusia, menghindari ayat ini. Bisa nggak kita hindari? Nggak bisa, tadi jelas bunyinya. Redaksinya ayat tadi jelas.
Bayangin. Kalau ada orang yang mencuri, kenapa berbeda? Kalau pas zina, kenapa yang disebutkan wanita dulu? Az-zaniyatu wazani, pas mencuri yang disebut laki-laki, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Berarti pezina ini banyak perempuan. Nah, ada nggak pelacuran laki-laki? Ada. Tempat pelacuran, tempat prostitusi itu perempuan. Hah? Iya ada. Tapi kan kalau dihitung persentasenya gitu kan. Makanya didahulukan tadi. Sudah ada. Tak usah pelacuran, prostitusi. LGBT pun sudah ada. Di Pekanbaru ini berapa? Tahu Pak jumlah LGBT? Hah? 8.000. Saya baru dengar kemarin itu berapa bulan yang lalu 7.000. Sekarang sudah naik 8.000 kata Pak Kades. Bayangin. Sedangkan zina saja itu sudah mendatangkan murka, apalagi LGBT. Jadi lengkap syarat untuk Allah menurunkan azab itu udah lengkap syaratnya. Masih kita diam, ya kan? Kan dakwah ini banyak Pak Ustadz. Kenapa nggak selesai? Ya nggak selesai, gimana mau selesai dakwah itu? Uang yang dibahas bab toharoh, bab sholat. Gimana mau selesai persoalan umat? Takut nggak dengan 2 ayat tadi? Nggak takut, nggak pernah dikaji. Gimana mau takut? Betul nggak Pak? Nggak takut. Kalau bahasnya bab toharoh, sholat, mau sampai ngelotok dia bahas tadi itu. Ayat-ayat tadi itu tidak ditakuti. Padahal apa? Zazaa bima kasaba nakalan minallahi wallahu azizun hakim. Perintahnya apa? Bagi laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan Allah, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu kalau ada orang yang berzina, sudah jelas kita tahu sekarang ini sudah kita kaji, yang berdosa seluruh kaum muslimin. Kalau ada orang membunuh, siapa yang berdosa? Seluruh kaum muslimin. Kalau ada orang mencuri, kenapa kita dosa aja isinya ini? Ini masuk surga. Kalau ada orang kafir Pak, siapa yang berdosa? Kalau ada orang mencuri, tadi kita tahu. Kalau ada orang kafir, dia yang sendiri. Apa pula Pak Ustadz, kami ini orang soleh. Rajin ngaji kami, cinta Allah, cinta Rasul sampai mati. Islam, yes gitu. Kalau ada orang kafir, jumlah penduduk bumi ini berapa manusia? 8 miliar. Muslimnya berapa miliar? 2 miliar. Berarti yang kafir 6 miliar. 6 miliar orang itu kafir, kita berdosa. Bayangin, kok orang kafir kita yang berdosa? Apalagi ini mau tahun baru, ngucapin pula dia muslim. Sedangkan ada orang kafir saja berdosa, ini malah diucapkan selamat ya kafir gitu kan. Berarti dia telah melegitimasi kesalahannya. Sedangkan mendiamkan diri saja kita berdosa, kok tambah ngucapin? Bayangin. Bakar jagung, bakar ayam. Ya Allah. Nggak usah latah itulah. Kalau umat Islam ini nggak paham, nggak ta'arif dengan Islamnya itu, dia akan jadi latah dia. Gitu. Nah, buat kajian gitu kan. Insya Allah lah kalau Masjid Al-Hidayah ini sudah tak diragukan, ya kan? Sini banyak ulamanya di sini kan. Buat kabli akbar, sehingga apa? Menghindari remaja-remaja kita, anak-anak kita.
Buka surat At-Taubah ayat ke-29. Bunyinya apa? Kalau misalnya kita nggak percaya ada orang kafir kok kita yang berdosa, apalagi nggak tanggung-tanggung 6 miliar, justru muslimnya hanya 2 miliar, berarti kita akan dapat dosa 6 miliar orang tadi itu. Mana ayatnya? Buka surat At-Taubah ayat ke-29. Pertama bunyinya itu sudah menghentak, qatilu, ada waw dan alif sukun. Siap, perintahnya kepada siapa? Kepada orang yang beriman, kepada seluruh umat Islam. Qatilul ladzina la yu'minun, ya, la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallah wa rasulahu. Bayangin perintahnya apa? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhir. Perintahnya itu perangi. Kemudian apa? Siapa lagi diperintahkan? Orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Hari ini coba, yang haram jadi wajib, yang wajib jadi mubah, betul nggak? Pajak dalam Islam hukumnya apa? Wajib atau haram pajak? Haram. Di negara kita hukumnya apa pajak? Kita diperintahkan apa ini? Mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Yang haram, yang diharamkan oleh Allah justru sekarang jadi wajib. Ya kan? Pajak itu haram di dalam Islam. Justru jadi wajib. Bayangin. Salat itu hukumnya wajib atau mubah? Wajib. Di negara kita hukumnya apa? Mubah. Yang salat yang enggak kan biarkin, Pak. Betul enggak? Itu tandanya mubah. Pernah enggak dimarah sama penguasa? Pemerintah enggak salat? Enggak, berarti kan mubah. Yang mau sholat, yang monggo, enggak juga monggo, kan hukum mubah begitu. Iya kan? Yang wajib jadi mubah, yang haram jadi wajib. Sudah kebalik-kebalik. Riba haram atau wajib? Haram. Di negara kita wajib. Diwajibkan riba. Semuanya riba, transaksinya riba. Bayangin Pak, gimana mau berkah? Bisa didoain minta berkah? Enggak bisa Pak. Istighosah minta berkah, kemudian zikir akbar, bisa? Sementara yang zina tetap zina, yang mencuri tetap mencuri, yang membunuh tetap membunuh, bisa enggak? Enggak bisa. Bayangin Pak. Ayat ini betul-betul menghentaknya, ya Allah ya Rabb, ngerikan ya. Kalau yang nggak mau mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul tadi itu, dan juga tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah. Dengan agama yang benar, agama Allah. Agama-agama terdahulu itu sudah porak-poranda. Kitab-kitab terdahulu itu tidak terjaga lagi keasliannya. Sudah dikotak-katik. Mau Al-Quran dikotak-katik seperti Injil Pak? Tak mau. Berarti mau tak mau harus kita jaga. Kalau ayat-ayat tadi itu dilarang, berarti kita telah ikut mengkotak-katiknya. Berarti kita ikut menghapusnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau kita mendiamkan, bodoh amat dengan ayat ini, itulah tadi surat Al-Ahzab ayat ke-39. Kemudian apa? Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk.
Sampai semua orang kafir tadi itu membayar jizyah, barulah gugur. Sebelum mereka membayar jizyah, maka tetap berdosa seluruh kaum muslimin. Bayangin. Coba, mau gimana kita? Ini baru sebagian. Masih banyak lagi ayat-ayat di dalamnya tadi itu, yang perintahnya kepada seluruh kaum muslimin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini suruh jam berapa? Sudah masuk. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tentang dosa jenis ketiga. Kita nggak perlu ngapa-ngapain, cukup diam saja sudah kebagian dosa yang begitu banyak. Tinggal ngitung saja, setiap hari, setiap detik, setiap jam, setiap bulan, setiap tahun tentang pelaku-pelaku dosa itu, tinggal kalikan saja berapa dosa, berapa investasi dosa yang sudah kita tumpuk, yang sudah kita miliki. Kemudian ini nggak pula bisa ditaubati, nggak bisa diistighfari. Saya aneh juga kalau diajak ngaji itu ogah-ogahan. Coba, diajak ngaji sungguh-sungguh ogah-ogahan, ngelihat ayat ini, gimana? Ada nggak orang bahas ayat ini di mimbar-mimbar? Gimana mau membahas? Mau bahas aja udah takut deh, takut dituduh radikal, betul nggak Pak? Bayangin, lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa sebelum kita tutup, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Iya, silakan, tafadhol. Kira-kira kalau ada masalah seperti tadi kita bergerak, bukan dia yang disalahkan, kita yang ditangkap. Ini masalahnya. Ya. Kita mau juga, tapi kita berbuat sesuatu kebaikan, malah kita yang ditangkap. Ya. Kira-kira gimana? Ya. Baik, ya. Kita bergerak. Ini bergerak dalam rangka apa dulu nih? Ada bergerak ngapain kita dulu nih? Maksudnya makan tadi ada yang LGBT, Ya. kita panggil atau kita segala macam, malah dia yang dibenarkan polisi dia. Ya. LGBT, Jadi bisa nggak hukum ini dijalankan oleh individu? Pertanyaannya kan begitu kan. Kalau ada orang berzina, bisa nggak dijalankan oleh individu? Nggak bisa. Di masjid kita lakukan, kemudian kita undang ormas yang melakukan, ormas besar, bisa nggak? Nggak bisa. Gimana Pak Ustadz? Kami ini menggugurkan dosa ini tak boleh pula. Tak bisa. Ya. Tak ada rajam swasta itu, tak ada. Rajamnya harus negeri. Maknanya apa? Penguasa Pak. Nggak bisa Pak. Nah, jadi menggugurkan ini itu caranya, ya, nggak bisa kita bergerak kemudian kita anarkis, itu nggak boleh. Dalam Islam justru berdosa, tak boleh Pak. Dalam Islam itu kita harus memahamkan seluruh kaum muslimin, harus kita tahu bagaimana menggugurkan. Kenapa? Menggugurkan fardu kifayah dengan menggugurkan dosa kifayah itu beda. Kalau fardu kifayah itu nggak bisa digugurkan sampai selesai. Beda dengan dosa kifayah. Dalilnya cuma satu Pak. Nah, silakan cari dalil ya. Di bolak-balik kitabnya para ulama itu kita cuma menemukan satu dalil. Satu dalil saja untuk menggugurkan dosa kifayah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'a an ummati, ya, al khata' wan nisyan wa ma tukrihu alaih huwa alaih. Jadi cara menggugurkan itu cuman satu, yaitu diangkat atas dosa umatku dari kesalahan apa itu? Yang pertama al khata', karena ketidaksengajaan. Nah itu.
tak sengaja. Contoh misalnya kita ketemu teman, Assalamualaikum, tos gitu, rupanya mati dia. Ya kan? Berdosa nggak itu Pak? Hah? Kita apapun, oh ya apa kabar Pak Ustadz gitu kan, mati rupanya. Hah? Berdosa nggak tadi? Enggak, karena nggak sengaja. Nah, itu diangkat, nggak dihitung dosa. Kemudian yang kedua adalah wanasyan. Apa itu? Lupa. Maka enak jadi orang lupa. Karena dia nggak dihitung dosa. Puasa makan sepiring, habis nambah 2 piring. Lupa dia, baru ingat. Habis 2 piring baru ingat. Berdosa nggak dia? Enggak, lupa kok. Mau 3 piring pun dia yang penting lupa. Gitu. Udah kenyang nggak apa-apa, lupa Pak. Syaratnya lupa. Habis itu puasa lagi. Enak jadi orang pelupa. Nggak kena dosa. Bener ini Pak. Tapi jangan pura-pura lupa. Asal beneran lupa itu nggak terkena dosa. Dia puasa tadi itu nggak batal. Lanjut puasa lagi. Ya kan? Habis itu 4 jam lagi lupa lagi, makan lagi dia kan? Nah, habis 2 piring lagi. Baru ingat syaratnya lupa. Kalau lupa itu ya tidak terkena dosa. Namanya lupa Pak. Tapi jangan pura-pura lupa. Pokoknya dia lupa beneran. Dia makan 2 piring, 3 piring, dia lupa beneran. Nah itu. Nah, dia tetap lanjut puasa. Yang ketiga, wa mastukrihu alih. Apa itu? Keterpaksaan. Nah itu. Jadi cara menggugurkannya itu, kalau yang pertama ketidaksengajaan. Ya kan, tidak sengaja, nggak mungkin. Mau kita nggak sengaja ini, kita sadar terus. Kemudian yang kedua lupa, kita nggak lupa, udah tahu ayatnya. Yang ketiga keterpaksaan, terpaksa. Itu gugur dosanya. Contoh misalnya, tadi kan ada orang mati. Misalnya anggaplah di masjid ini ada orang mati, bubar semua lari, nggak ada yang mau menyelenggarakan. Iya kan? Tiba-tiba saya kan ikut lari juga kan itu. Misalnya kita ini ikut lari semua, saya ingat ini kalau nggak diselenggarakan kan berdosa. Akhirnya saya balik, ya kan? Pas balik saya lari kencang, jatuh kepleset, saya mati. Nah itu namanya terpaksa. Semuanya berdosa, yang gugur cuman saya sendiri. Belum sampai dia, tapi dia karena sadar. Nah itu. Dia melakukan dengan harus terpaksa. Itulah cara menggugurkan dosa kifayah tadi itu Pak. Nah kemudian bagaimana caranya menggugurkan dosa yang tadi itu? Itu yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah harus ada amalan wajib yang berhubungan langsung dengan fardu kifayah. Misal ada teman saya jelaskan begitu, Ustaz, saya ini juga pendakwah, saya ini imam, saya ngisi kajian di mana-mana, itu gugur enggak? Tergantung. Dakwanya dapat pahala, tapi dakwah itu menyentuh enggak dengan fardu kifayah? Ayat-ayat tadi itu pernah enggak disampaikan? Kalau enggak pernah disampaikan, maka enggak gugur Pak. Mau dia ceramah jamaahnya jutaan, kalau ayat itu nggak pernah disampaikan, maka kalau ada orang berzina dia dapat dosa, ada yang mencuri dia dapat dosa, ada orang kafir dia dapat dosa. Karena amalan dakwah tadi, amalan wajib tadi itu harus bersentuhan langsung dengan tentang fardu kifayah. Berarti ayat itu harus dijelaskan. Kalau nggak disampaikan nggak gugur. Ini yang disebut dengan terpaksa, wajib dia. Walaupun dia minimal nggak usah ngarang takdir lah ya kan. Nanti kalau saya sampaikan itu nanti begini, itu kan ngarang takdir, ya kan? Besok kita belum tentu hidup cuman kita hari ini. Gitu. Kemudian yang kedua adalah amalan wajib dilakukan secara berkelompok, nggak bisa dilakukan sendiri, Pak. Wajib berkelompok, wajib dia berjamaah, nggak bisa sendiri. Ayatnya jelas, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Enggak boleh sendiri.
Harus berkelompok, mencari jamaah yang betul-betul mendakwahkan ayat ini. Nah, itu maknanya. Harus dicari. Kalau kita nyari sulit. Ini ada orang nawari, tak mau juga. Nah, selesai lah itu. Kemudian yang pertama adalah kelompoknya tadi itu wajib dalam bentuk kutlah siasi. Berarti dia harus paham as-siyasa syar'iyah. Nah, itu. Semuanya apa? Agar yang kita lakukan semua tadi itu benar sesuai Al-Quran dan as-sunnah supaya berpahala. Kalau enggak, bukannya dapat pahala malah dapat dosa. Nah, itu. Kemudian kita harus melebur ke dalamnya, ikut tunduk kepada aturan kelompok tadi. Kenapa? Karena kelompok tadi itu pasti dia harus benar sesuai Al-Quran dan as-sunnah. Itulah Pak, cara satu-satunya menggugurkan dosa yang banyak tadi itu. Itu baru beberapa ayat saja yang kita bahas. Masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Jadi Pak, cara menggugurkannya cuma satu, terpaksa, wajib terpaksa. Sebelum terpaksa dia nggak akan gugur. Bagaimana caranya? Itu tadi, cari kelompok kutlah siasi. Insya Allah lah bagaimana cara kita ini menggugurkan tadi itu akan dipahamkan. Kalau enggak, betapa sengsaranya kita ini menjadi menanggung dosa karena perbuatan orang lain. Kenapa? Karena dosa ini diberikan kepada orang yang berdiam diri. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang silakan kalau ada lagi mau didiskusikan. Tidak usah khawatir, Bu. Ya kan? Kalau masih ada ya kita diskusi. Enggak sholat suruh. Kalau sudah terbiasa itu tetap dapat pahala sekalipun kita tidak melakukan. Nah itu ya. Kalau sudah terbiasa itu Allah berikan, enggak alfa itu. Nggak usah khawatir akan dicatat. Nah itu, karena ada yang didahulukan fardu, gitu ya. Baik, kalau tak ada baru kita tutup. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ada manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.